yang bakal menumbangkan seorang Jamet seperti di game yang pertama, si Jamet menumbangkan Fantasy. Dan Cheesecake bakal menggunakan clue ini, bakal berada di garis depan, bakal coba untuk menjaga pergerakan dan bahkan lihat dari Jametnya udah memberikan informasi. Informasi diberikan dan Ray di sisi Godland bakal korban. Bener gak kata gue? Popeusia lawan seorang Ya, Tamus, ya kan? betul. Bukan Ruby yang lawan Tamus, tapi memang kalau kita lihat juga dari Drew-nya memang ditugaskan untuk merusuh ke arah Vanezi, nggak mau sampai purple buff-nya diambil begitu aja, tapi Vanezi masih punya retribution tentunya udah di stiker-stikerin aja. Dan Vanezi cukup terganggu dengan adanya kehadiran seorang Drew kali ini, Oji. Oke, tapi lihat dulu masih punya satu buah flicker, satu ejector didapatkan dan first blood dimiliki oleh seorang Vanezi. 1 poin kill telah diamankan di menit yang pertama untuk kali ini untuk PUBG Esport. Dan tandanya Little Wonder bakal dapetin dengan free tanpa ada balas sama sekali. Sedangkan di sisi lain Jamet struggle is real. Cuma untuk farming terlebih dahulu. Kehilangan satu buah Little Wonder, but it's okay, no problem. Karena Drew-nya tadi gak berhasil ngelempar buff-nya. Yang dilempar orangnya. Cheesecake menjadi pilihan, tapi ternyata damage terlalu sakit. Menuju ke arah belakang Cheesecake. Harus flicker, dipasang. Dan satu buah petir bukan sembarang petir menumba ke seorang Cheesecake. 1 poin yang baik. Dan ini gue gak tahu kenapa ya. Drop dari PUBG ini pinter banget loh. Dia selalu punya high ground defensive. Just in case kalau misalnya mungkin posisi yang didapati nggak sesuai dengan apa yang dia kira, Gio. Iya, mereka benar-benar udah prepare banget kalau misalnya mereka harus kalah lane atau kalah dalam aspek objektif. Tapi kalau misalnya mereka menang, dia juga bisa mengintai dengan adanya Meteor Shower mirip seorang Ray. Dan kalau kita lihat juga ada pertarungan yang hampir saja terjadi di area atas. Dulu sepertinya udah langsung nafsu banget ngelihat Ray, tapi ternyata Ray masih bisa mundur ke belakang. Sementara di area tengah kali ini rotasi udah mulai dilakukan oleh seorang Jawhead Drew. Mencoba mengejar seorang Cheesecake dan Turtle Camp by Fruity sudah muncul di Land of Down kali ini, Oji. Alright, Turtle Camp tentunya Fantasy yang sangat bebas sekali untuk dapetin satu buah turtle. Tapi lihatlah slotnya. Lihatlah slotnya Pak Produser. Dia mencuri purple buff yang sangat penting dari seorang Fantasy. Retribution harusnya diamankan begitu saja. Reminder shot telah dikeluarkan. Jamet masih menunggu momentum. Menunggu satu poin tambahan. Cheesecake di depan sana. Dan bahkan wow my god. Phantom Execution mendapatkan poin atas seorang. Poisi kali mencoba dipaksa. Dan bahkan ternyata menuju ke arah belakang. Tidak adanya purple buff. Dan ingat seperti yang saya bilang. Link tanpa blue buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa bergerak, geser aja. Silakan Gio. Betul. Karena Link itu perlu banget purple buff dan akhirnya diambil tuh bener-bener. Oke, lu mau ngambil turtle gue silakan, tapi purple buff lu buat gue. Dan itu adalah pertukaran yang sangat-sangat bagus banget dari Aura Esport. Mereka benar-benar sadar tentang betapa pentingnya blue buff, purple buff. Tapi kita lihat Lei-nya udah ejector ke arah belakang, masih bisa ditahan tentu saja. Dan Okta kalau diberikan umpan lambung yang cantik seperti tadi bisa saja instant kill ke arah seorang Lei. Tapi sementara itu Cheesecake dari depan, Lei-nya datang mencoba untuk membantu teman-teman dari PUBG Esport kali ini. Bahkan Drew-nya harus menjadi korban bencana di area tengah. Sementara itu datanglah seorang Saeb yang memberikan pukulan dari atas langit dan hampir saja menumbangkan Lei yang tinggal secuil lagi darahnya. Alright, betul sekali, bahkan masih bisa diselamatkan. Tapi kita bilang ya, lihat beberapa menit yang struggle untuk seorang Link. Tapi di arah belakang sana, dia bakal coba dipasang. Satu baret terus didapatkan, punchernya gak ada. Jamet kalau masuk lebih dalam lagi, Jamet sudah bisa dipastikan bakal tumbang. Lihat dulunya, bakal nyebelin banget. Jamet nggak punya retribution, kayaknya nggak bakal dipaksa untuk teamfight kali ini, Gio. Iya, tapi coba untuk dirusuh oleh seorang Drew-nya, langsung dilempar Vanezi dengan ejector, membuat dia makin lama lagi untuk farming. Jadi Vanezi akan sulit banget kalau misalnya Cheesecake dan juga Lei tidak datang membantu. Dan kali ini Cheesecake sangat peka akan hal tersebut dan akhirnya membuat Drew seperti harus berpikir ulang kalau mau merusuh. Dan ternyata Cheesecake yang dilempar lagi dan lagi. Buying time yang diberikan oleh Aura Esport kali ini benar-benar on point banget. Gak mau pengen bikin Vanezi berjaya di area midnya nanti. Dan Turtle Camp berikutnya by Fruity sudah mulai hadir tengah-tengah lane of the ejector sangat bagus oleh Vanezi. Tempest of Blade yang dikeluarkan dan Vanezi masih bisa selamat. Ranger emas. Freestyle dulu bos. Kali ini dilakukan oleh seorang Drew. Permainan yang luar biasa, tapi sayang sekali masih ada satu buah Tempest of Blade. Cheesecake di depan sana memberikan damage. Drew udah gak punya flicker lagi. Asep bakal coba memberikan damage, ternyata tidak. Bahkan dengan inisiasi dari seorang Drew, bahkan kehilangan 1 poin untuk dirinya. Bukan dia dapetin sebuah Link, tapi ternyata di sini Drew yang harus tumbang.
Satu buah purple buff sudah diamankan. Jamet is coming. Retribusi masih dimiliki seorang Jamet. Tapi lihat Jamet gak mungkin masuk. Jamet masuk ini bakal menjadi bencana. Beberapa banyak banget player dari tim PUBG Esports udah standby. Bahkan 4 tadi yang udah siap untuk menjaga pergerakan dari seorang Fantasy Gio. Ya, sebenarnya yang aku notif adalah Drew-nya harus tumbang ketika Turtle ada. Jadi itu akan mempersulit keadaan untuk Jamet bisa nyolong ke arah Turtle. So, kalau mau Jamet ini boleh dia merusuh, tapi jangan sampai terpick off berkali-kali karena akan bahaya banget. Gak ada lagi inisiator yang bisa masuk ke area depan, kecuali mungkin kalau Cait yang mencoba untuk rotasi atau Saeb yang akan coba naik ke atas. Tapi kalau kita lihat dari menit ke-6 ini mereka masih belum banyak melakukan rotasi ke area tengah. So, hati-hati banget untuk Drew, jangan sampai terpick off lagi karena hal-hal yang sangat krusial bisa terjadi ketika Drew harus tumbang, Oji. Oke, tapi lihat dah, gue udah bilang kan, Fantasy gak bisa sembarangan banget lagi sekarang main jalan-jalan kayak biasa dia main Link. Karena dia takut satu buah instant kill tuh bakal hilang dan bahkan konsel dikeluarkan untuk menyelamatkan seorang Okta supaya tidak didapin dengan ada satu buah defense sword. Asep, one by one situation antara Poisi. Jamet is kami, menuju ke arah Poisi dan ternyata Poisi masih bisa mundur ke arah belakang. Gak mau lebih lagi karena bahkan berbahaya ketika hilangnya Poisi. Tandanya power spike yang dimiliki oleh tim PUBG Esports akan berkurang. Chang'e di late game nanti bakal menjadi satu buah hero yang sangat mematikan tentunya ini oleh seorang Jamet harus bisa menuju ke arah backline dari tim PUBG Esports. Betul, tapi dari bawah Jamet sepertinya udah mulai dikeroyok rame-rame, udah Vanezi di sana dan juga Poisi bersama dengan Cheesecake. Tapi Aura sadar akan hal itu. Drew dan juga Saeb langsung mengcover keberadaan di mana Jamet berada karena mereka nggak mau kehilangan satu striker utama mereka dan membiarkan Drew kali ini melenggang-lenggong mencoba untuk ngejar lane-nya. Ejector belum dikeluarkan, bahkan Vanezi kali ini udah akan diserang begitu aja dan Sangil, tapi ada Tempest of Blade yang benar-benar on point dan akhirnya mencegah dia dari terpick off-nya seorang Link. Gila, Tempest of Blade selalu di-trigger untuk di-pop up supaya tim fight-nya tidak ada dari Tempest of Blade. Dan bahkan di Turtle War kali ini tidak ada Tempest of Blade. Kalau mereka bisa untuk mempercepat Turtle untuk Aura. Tapi kalau misalnya Aura masih menunggu momentum dan bakal coba dipasang begitu saja. Thanos Seglai harus hilang. Satu buah Thanos menghilangkan pemain dari tim PUBG Esports dan akan Jamet setengah darah terakhir. Jamet gak boleh langsung masuk dari ke arah belakang. Tapi kalau dia mau paksa untuk ke arah Turtle, dia menjadi waktu yang tepat. Ray menjadi pilihan. Terus didapatkan dan lihat petir bukan sembarang petir menumbangkan sang bulan kali ini di arah mid lane Gio. Gila, tapi dari bawah sepertinya Saeb cukup struggle karena Poisi dengan Inferno-nya yang belum diaktifkan, bahkan mungkin sudah dikeluarkan, bisa menumbangkan seorang Saeb. Tapi Drew yang melihat hal itu, Unstoppable Force dikeluarkan, masih coba bertahan, tapi ternyata malah double kill diamankan. Walaupun dari seorang Eudora, Okta bisa mendapatkan satu poinnya, tapi nggak baik banget karena seorang Drew lagi dan lagi harus tumbang di area bawah. Sedangkan dari teman-teman Aura juga berhasil mendapatkan turtle yang ketiga untuk seorang Jamet. Oke, itu bisa dibilang adalah buying time yang bagus untuk seorang Jamet. Tapi kehilangan 2 member, double kill diamankan oleh Poisi, menurut gue nggak gitu baik sih nantinya. Oke, tapi kali ini lihat Cait jarak top lane bakal coba dipaksa dengan satu buah meteor shower aja. Untungnya ada satu buah Chang'e, tapi Chang'e-nya di sini pakai satu buah flicker yang namanya flicker ini punya 120 detik yang bakal coba dipaksa. Ray menjadi pilihan, Okta di depan sana, tapi ternyata Fantasy bakal coba standby bertengger saja supaya para pemain dari tim Aura gak ada yang masuk ke arah belakang. Dan para pemain dari tim PUBG Esports kali ini bakal coba untuk mempertahankan satu buah poin di arah top lane. Tapi ternyata Cait diganggu begitu saja dengan lihat bulir-bulir jeruk terbaik dari Indonesia. Bahkan Meteor Shower didapatkan, dulu di garis depan body block yang cukup baik. Kali ini bahkan dari Cheesecake yang tertinggal seorang diri. Cheesecake, what are you doing? Mencoba dipasang, terus dikeluarkan. Emma Veneta, don't run Wolf King. Don't run Wolf King. Satu pantai mesin dan Thunderous yang cepat menghujam jantung sang bulan. Lihat, Fantasy mencoba untuk mengcover tapi sepertinya terlambat. Dua harus hilang di arah top lane. Ditinggal dengan satu orang Drew. Pertukaran yang tidak cukup adil, Gio. Betul sekali, dan Vanessa seperti akan sulit untuk masuk ke area tengah atas maksudnya karena teman-teman dari PUBG Esports mereka mandur ke area bawahnya dan membiarkan 3 member Aura berlenggang-lenggong mendapatkan inner turret. Dan sepertinya PUBG kali ini mencoba untuk melakukan mirroring di area bawah ya, tapi sepertinya Saeb sadar akan itu walaupun biarkan outer turretnya terbuka tapi tidak dengan inner turretnya, dan ini kerugian yang cukup besar bagi PUBG ketika mereka udah nggak punya lagi turret di area atas.
Oke, Jamet lihat langsung mundur ke arah belakang, dipasang begitu saja, ejector didapatkan menuju ke arah seorang Cheesecake, masih coba ditahan Cheesecake-nya. Ultimate telah di-pop up, dipaksa begitu saja. Tandanya para pemain dari tim Aura udah ada informasi yang cukup jelas dan pasti tidak ada ultimate dari seorang Cheesecake. Tandanya Cheesecake bakal bisa kita makan, bakal bisa diejam-ejam, tapi satu, ini harus berhati-hati sama Lei. 3 hero bahkan 4 hero dari Aura di bersama Lei di late game itu udah pasti innalillahi. Dan tentangnya langsung Kristal dulu masih didapatkan Cheesecake dari seorang Gaslight. Eudora didapatkan, bakal menuju ke arah belakang. Jamet menuju satu buah PTM, selalu dapat Teon Roti dari dapatkan. Fantasy yang tumbang. Fantasy kali ini harus hilang dapatkan seorang pemain dari Poisi. Mencoba untuk mengkating dari belakang. Poisi gak boleh pulang, tapi Poisi kali ini gak kuat kalau dapat 4 short damage dari tim Aura. Poisi cuma bisa mengcutting tapi dia tidak bisa loncat ke arah belakang. Karena kita lihat Tamus tangannya pendek jadi nggak kuat kayaknya untuk main masuk-masuk aja Gio. Gila itu tadi sih ngeri banget ya Jamet dengan sebuah makronya yang juga luar biasa. Akhirnya membuat seorang Vanity tumbang ketika Tempest of Death sebenarnya punya sececah harapan untuk menumbangkan Jamet, tapi itu malah berbalik kepada seorang Vanity. Dan kita lihat di area bawah kali ini teman-teman Aura langsung rotasi mengejar seorang Poisi, coba mendapatkan satu lagi objektifnya karena Lord sudah terbuka lebar untuk kedua tim yang akan segera terjadi peperangan di daerah sini. Iya, King of Overton telah dikeluarkan. Flea masih ditahan begitu saja. Udah tidak ada Flea, tapi lihat Jamet seperempat arah terakhir. Satu hit aja dari Fantasy. Jamet tuh bisa ditumbangkan dengan combo Tempest of Blade. Tapi lihat Jamet seperti tahu akan hal itu. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sedangkan Ruby masih di arah top lane. Masih coba untuk memberikan satu buah defensif di high ground arah high ground nggak tuh. Di top 1 dari turret. Turret yang pertama masih ditahankan walau darahnya udah sakaratul maut. Dan Jamet clear minion yang cukup baik dan kalau bisa aku bilang ini permainan cukup pasir dibandingkan game-game sebelumnya. Di menit yang ke-12, Fantasy pun hanya bisa untuk farming aja ya Choji ya. Iya, ngeliat dari powernya Paps sendiri ya. Di sini sebenarnya banyak banget source skill dari Paps yang menurut Choji benar-benar kurang efektif gitu dibandingkan dengan Aura. Coba kalau misalkan kalian perhatikan dari tadi ini yang didului sama Drew dulu pastinya, abis itu baru soft skill Aura keluar semuanya dan kebanyakan semuanya akurat, seenggaknya ada satu yang ditumbangkan seperti Cheesecake sekarang Bang Oji. Yes, benar banget Cheesecake coba dipasang begitu saja tapi lihat bocil bully terbaik bangsa. Dan Cheesecake kembali lagi menuju ke arah seorang Saeb. Apa yang terjadi Cheesecake? Dilempar ke arah belakang. Killing spree didapatkan. Polisi coba dipasang. Fantasy fokus ke arah seorang Jamet tapi lihat cover yang baik dari seorang Drew. Tempat Papas dikeluarkan untuk cover. Fantasy gak punya purple buff. Kali ini Jamet diselamatkan lagi oleh seorang Drew. Lagi-lagi Drew berhasil mendapatkan jiwa dari seorang Jamet tapi di sisi lain bulannya harus tumbang, bulannya harus turun menuju ke arah satu buah turret dan bahkan keuntungannya cukup banyak dari para pemain tim Aura Esports Choji. Yes, dan wah ini balik lagi ya seperti Choji bilang tadi. Terus yang keluar sama Aura dari mata Ninja Choji sendiri ini ngeliat bagus banget sih. Follow up-nya dapet, akuratnya dapet, damage-nya juga ada. Lihat aja dari perbedaan networknya. Perbedaan networknya udah menyentuh 4000 yang membuat Aura di sini berbeda item jelas daripada dengan pas. Nah, kita lihat dulu dari itemnya ya. Di sini itemnya Saeb aja yang pakai Focus ini udah full magical damage dengan satu Oracle. Otomatis damage outputnya juga besar dan dari pas sendiri hero-nya banyak banget yang ngedash. Openernya tapi dari tadi yang Choji perhatiin ini adalah Drew. Di mana dia selalu menggunakan Unstoppable Force dulu, abis itu baru ejector, entah itu disambut lagi sama Okta, sama Saeb, ataupun sama Kate dimundurin lagi jauh ke belakang dan membuat Paps juga agak susah untuk bisa team fight. Apalagi dari tadi Vanessa-nya benar-benar di-lock banget sampai banyak banget, mungkin kalau udah dihitung 4 atau 5 Tempest of Blade yang dilakukan, tapi hanya untuk melarikan diri, bukan untuk inisiasi ataupun mengeksekusi. Dan tadi ada satu Tempest of Blade yang ada di mid lane yang menurut Choji itu agak sayang banget karena kenapa? Terlalu dalam dive-in-nya, tidak ada follow up dan akhirnya setelah Tempest of Death mau tidak mau harus tumbang Bang Oji. Tapi lihat dari top lane sana Bapak terhormat sudah bakal menuju ke arah satu buah inhibitor turret diamuk begitu saja. Turret berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Pas. Diambil tapi ternyata masih bisa loncat ke arah belakang. Lihat emang pendek yang dilakukan dengan pas oleh seorang Cai, tapi ternyata nggak baik dan Kristal kali ini belum digunakan. Ejector ke belakang, damage terlalu besar, polisi menang semua damage yang diberikan, tapi ternyata lihat Link dari Fantasy pun hanya bisa mengusir dengan satu buah Deviant Sword. Fantasy nggak berdaya tanpa adanya Purple Buff dan bahkan Fantasy tershutdown pergerakannya. Ini bukan hal yang baik, Gio.
Betul, karena dari Purple Buff sendiri udah mulai diamainin oleh Jamet kali ini dan linknya udah semakin cukup bilang kutip ya. Bisa dibilang cukup sengsara juga Oji. Jadi mau nggak mau dia harus coba untuk mengambil ataupun dari teman-teman PUBG coba untuk mengambil ke arah Eudoranya, bisa masuk ke area belakang untuk bisa di-kill. Karena kalau nggak akan sulit banget pergerakan dari Vanezi dan bahkan ada poin plus dari seorang PUBG Esport dari tim PUBG Esport ini. Mereka masih punya seorang Ray, tapi kita lihat dari Vanezi udah mulai diganggu aja sama Chait dan juga Drew. Hampir ada Unstoppable Force ataupun ejector yang masuk ke dalam sana, tapi masih bisa dicegah tentunya. Tapi baik lagi melihat dari adanya Ray, di sini ya menjamin banget untuk high ground defense ya. Mereka benar-benar udah yakin bahwa nggak akan bisa tembus ke area belakang dan terbukti ketika ada Lord yang datang, Lord yang enhance. Nggak ada inhibitor turret yang dihancurkan oleh Aura Esport kali ini. Nah, Ranger, Mas. kalau dilihat ya dari jalan ninjanya PUBG untuk bisa memenangkan game kali ini Ray-nya harus bisa banget sih ngasih damage sebanyak mungkin di saat Cheesecake-nya lagi berada di front line dengan mengcover dengan sangat baik ya. Tapi ada pertarungan lagi sepertinya, Bang Oji, silahkan. Oke, ternyata kali ini Drew gak berhasil dapetin seorang Poisi. Dan kalau misalnya kalian sadar untuk ngecek ada seorang Popheus di sekitar itu, kalian melakukan dash saja di rumput, nanti nyala. Oh, nyala di pala kalian, Iya, berarti iya, adanya benar. satu buah Popheus. Dan tadi seorang Vanezi ketika dia clear mini dari bottom lane, Deviant Sword sekali udah ada informasi tuh, langsung ada Popheus di depan sana. Tapi bakal team fight. Ini besar-besaran, kunci ke arah belakang, Lev jadi pilihan, tapi ternyata, my god, Cheesecake lagi-lagi. Petir bekas barang petir, Meteor dikeluarkan, Drew menjadi pilihan, tapi lihat, Leja gak punya satu buah flee. Pence juga miss, Jamet pun tertahan, dan bahkan kali ini ditahan, diamankan oleh seorang Poisi. Shoutout tidak bakal dikawal, pertahanan cukup baik diberikan keadaannya. Drew harus hilang, Lev mau kemana, gak boleh pulang, maunya digoyang, dan bahkan shoutout untuk seorang Eudora. Pertukaran 2 untuk 1, untungnya masih ada Poisi dengan Ray. 2 versus 2. Kali ini laning bakal lebih aman dan gak bakal ada yang lord sama sekali harusnya. Harusnya bener banget nggak ada yang lord karena mereka nggak ada lagi jungler yang hidup di antara kedua tim dan mereka coba untuk mengejar Poisinya. I'm offended dari seorang Chait, ada Saib juga terus membantai ke arah Poisi, tapi Inferno dinyalakan mencoba untuk lebih sustain lagi bersama dengan Vengeance yang udah dikeluarkan juga oleh Poisi. Tapi ingat, Poisi dengan Immortal ini bakal sulit sekali untuk ditumbangkan walaupun dengan ada Saib dan juga Chait. Ini tadi udah kita sempat notice di awal bahwa pertukaran per HP dari Chait dan juga Poisi akan jadi pertarungan yang menarik dan terbukti nggak ada yang tumbang dari mereka berdua karena terlalu kencangnya regen HP yang dihasilkan dari item-item mereka yang akan dibahas oleh Choji. Silakan Choji. Iya, kalau lihat dari itemnya, nih di sini Rubinya Chait sih udah serem banget ya, damage banget, udah bukan sekedar untuk stunner aja. Ada Husklow, Endless Battle, War X, habis itu ada Queen Swing juga yang membuat dia sangat-sangat durable banget di saat lagi low HP. Habis itu Popheus-nya Saeb juga udah full item damage semua dengan beberapa item defense yang membuat dia bakalan enak banget untuk bisa menggunakan Demonic Force walaupun keadaannya lagi kurang bagus. Tapi di lain sisi, Vanezi ini itemnya udah oke, damage-nya udah ada. Yang kurang tuh apa sih sebenarnya? Yang kurang tuh openingnya. Karena kenapa dari tadi Cheesecake tuh bener-bener offside terus, dia maju sendirian, dia kurang damage, dia juga kurang follow up yang membuatnya saat dia maju sendirian, entah itu ditarik ataupun di ejector sama Drew, ini udah berbahaya banget. Dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain walaupun udah pakai split. Justru split kalau misalnya akan terkena Ruby, itu malah jadi makanan Ruby dan membuat Ruby makin susah lagi untuk ditumbangkan, Bang Gio. Ya, setuju banget sih. Tapi kita lihat juga dari menit 18 sudah masuk ke arah late game. Ini bakal menjadi pertarungan yang cukup sengit karena PUBG ternyata bisa untuk melawan keadaan mereka ketika tadi 3 member dari Aura bisa di shutdown dan masing-masing 3 juga untuk PUBG. Tadi kita lihat juga pertarungan di area tengah kali ini sudah mulai terjadi, sudah mulai diberikan informasi-informasi. Dan kalau gue perhatiin juga teman-teman dari Aura udah standby banget di area ambush bersama dengan PUBG. Sepertinya ini tinggal menunggu momentum aja nggak sih Ranger Mas untuk dapetin Lord? Iya, tadi sebenarnya kalau misalnya kalian sadar tuh lihat deh, Lancelotnya diikutin sama Poisi karena dia bakal diamanin, bakal coba diculik, bakal coba dimakan. Tapi lihat ada Drew datang, wah langsung muter balik bos, retreat. Nah satu lagi ya, kalau misalnya kalian sadar deh, tadi Drew selalu body block. Drew selalu body block semua Meteor Shower yang dimiliki dari para pemain dari PUBG. Itu dia belum punya Radiant. Bayangin gak? Kalau dia udah punya Radiant seperti apa, menuju ke arah belakang, adalah Super Force dikeluarkan dan bahkan Kagura aja hilang. Satu source damage terbesar magical dari seorang PUBG Esports sudah dihilangkan, tandanya bakal menjadi Lord yang bebas untuk Aura Esports. Gio.
Betul, tapi lihat di area bawah sana Link diam-diam mencuri, tapi Rubia kesadar karena Lito mencoba untuk melakukan defense, tapi lihat Cheesecake udah mulai dihajar rame-rame oleh Aura Esports dan mereka mendapatkan inhibitor di area bawahnya karena Link melakukan split push, sedangkan dari Cheesecake kali ini masih terus berjuang membuying time demi Link dari Vanesi bisa selamat untuk melakukan split push dan ini terbuka lebar untuk Aura dapatkan Lordnya. Kalau misalnya dari Link tidak merebut hal tersebut Ranger Mas. Yes, tapi kali ini Cheesecake seorang diri dikasih depan, informasi telah diberikan, Retribution dapatkan, tapi harusnya diamanin oleh siapa kita bakal lihat. Vanesi menunggu momentum, bentar lagi bakal masuk, loncat ke belakang, Meteor Shower dikeluarkan, dan Retribution-nya diamankan oleh Lee, terlalu cepat dari seorang Jamet, dan masih ke arah belakang, dan kali ini bahkan Vanesi mendapatkan satu momen tambahan, Drew menuju ke arah belakang, tapi topaikan, dua hilang oleh tim Aura ketika ada Lord yang terhormat. Di arah top lane sana, bahkan lihat minion menuju ke arah satu buah inhibitor turret dan dua inhibitor turret dari tim Aura sudah hilang. Terlalu cepat retribusi dari seorang Jamet. Mungkin Jamet sedikit ke-trigger dengan adanya pergerakan dari para pemain dari tim PUBG. Didominasi dan bahkan dibayang-bayangi. Ya itu kita nggak bisa salahkan. Kalau misalnya dibayangi seperti itu, terkadang pergerakan pasti agak lebih takut. Tapi Okta lihat langsung hilang begitu saja. Hampir saja dimakan oleh Meteor Shower, Gio. Bahkan kalau Vanesi sekarang melakukan balas dendam dengan mengambil purple buff milling seorang Jamet dan Lord udah berjalan ke area bawah. Ini benar-benar comeback Israel kalau bisa dibilang untuk PUBG Esports. Mereka mendapatkan objektif di bawah, mendapatkan juga di atas tanpa disadari oleh Aura Esports. Ternyata mereka masih punya strategi balas dendam di akhir-akhir. Dan kali ini kita lihat teman-teman dari PUBG sudah mulai masuk ke area tengah, mencoba untuk Meteor Shower untuk mendefense, tapi Drew yang selalu membody block memakan semua damage dari Meteor Shower tersebut. Sedangkan dari Lordnya udah bisa diamankan oleh Aura Esports. Belum ada lagi yang harus tumbang, belum ada lagi objektif yang harus dihilangkan oleh PUBG Esports kali ini, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Masih coba ditahan, tapi Super Minion di duel yang berbeda harus mereka tanggulangi. Mereka harus mendapatkan posisi kali ini itu dengan baik, tapi lihat Tauros didapatkan. Lem menuju ke arah depan dan masih bisa dihindari. Meteor Shower, seperti ini Meteor Shower cover ya. Meteor Shower cover untuk seorang Lei yang di pop up begitu saja. Yang harusnya tidak terlalu terburu-buru untuk di pop up. But it's okay, no problem dengan ultimate yang cukup cepat. Ini bukan menjadi masalah untuk seorang Chang itu sendiri, Choji. Ya, dan balik lagi ya, satu momentum Lord itu sih ngebuka banget untuk PUBG bisa ngehajar balik Aura. Dan tentu saja inhibitor Aura sudah hancur, jadi mereka kalau pengen teamfight harus bisa berhati-hati lagi karena minionnya Aura kalah dengan minionnya PUBG yang dimana minionnya sudah di-enhance. Dan kita balik lagi ke item. Item di sini semuanya udah pada colorful, sudah pada penuh semua kecuali dari satu ya, ada Fovius. Kayaknya Fovius mau ganti sepatunya dengan item yang lain. Sementara kalau kita lihat dari jauh head, habis itu ada Lancelot sendiri, Lancelot juga udah full item attack. Jadi sebenarnya kalau udah late game kayak gini udah bukan masalah siapa yang punya lebih banyak item, tapi lebih kepada momentum, mental, dan juga pressure dari masing-masing tim, Bang Oji. Ini udah pressure banget deh, lihat tuh. Retribution dari Jamet udah miss. Tadi di Lord. Retribution dari seorang Vanesi miss di Purple Buff. Ini benar-benar udah mulai ke-trigger dari mulai, udah mental sih. Udah bukan dari segi gold dan juga udah bukan dari segi item lagi. Karena mereka udah masuk menit 23. Itemnya udah sama, udah pasti sama semua. Dan Pups ini hebat banget. Dia bisa bawa menuju ke arah late game karena dia sadar. Link-nya gak punya power tadi di early. Link-nya gak bisa apa-apa. Semua di shutdown pergerakannya. Bahkan Vanesi, lihat. Dia baru bisa menuju ke arah 16.000 ketika di arah mid game terakhir dia farming enak segala macem. Ya kan udah punya DHS, War-X ya kan dan sebagainya macamnya. Kalau tadi di early punya apa Vanesi? Itu. Benar. Jadi mereka di mereka di push betul Gio, udah di press, udah dihabisin Gio. Betul Logi. Dan 30 detik lagi Logi kalau misalnya Lord bakal muncul, ini bakal menjadi pertarungan. Bisa bilang mungkin pertarungan terakhir antara kedua tim ini. Karena Lord yang ketiga bakal jadi Lord yang cukup mencekam, menyeramkan tebal juga. Banget. Apalagi damage-nya udah sakit, tebal banget juga. Dan ini siapapun yang dapat punya chance besar untuk memenangkan game yang kedua ini Oji. Alright, tentu saja permainan yang luar biasa untuk kali ini. Tapi lihat dari PUBG Esports di arah top lane sana. Bakal coba untuk dapetin seorang Vanesi, diculik nih harusnya. Tapi dipasang betul Flicker dan digunakan Tempest Oblet dan bahkan Flicker 120 detik tidak ada dari seorang Chait. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu memaksa sih dari seorang Chait. Dia udah pasti gak bisa dapetin 1 poin kill atas seorang
Link, tapi dengan satu Link. inisiasi yang dilakukan, namanya tidak ada Tempest of Blade, tidak ada flicker juga dari seorang Ruby. Cheesecake telah dibuka depan sana dari seorang Aura hanya untuk bisa mengcover saja. Jamet gak bisa ngelakuin satu buah Lord karena juga damage terlalu sakit. Lihat dari satu buah damage yang diberikan. Thunder Carros Baka lainnya mencoba untuk bertahan dan satu Tornos dan Winter Transient gak save the day Gil. Betul banget, tapi lihat Jamet terus mengejar kalau seorang Ray, tapi Winternya save the day, tapi nggak bertahan lebih lama karena double kill diamankan. Tempest of Blade kali ini dari seorang Vanessa mengakibatkan triple kill bagi seorang Jamet untuk for Maniac. Apakah mendapatkan Maniac untuk seorang Jamet dan Maniac? For Jamet, ini benar-benar pertarungan yang luar biasa banget untuk Aura Esports. Mereka menyisakan Cheesecake seorang yang harus bertahan melawan 5 member dari Aura Esports. Mau nggak mau Cheesecake harus coba bertahan lebih kuat lagi, tapi Ejector karena belakang mencoba untuk menjaga dari inhibitor turretnya, tapi nggak mungkin bisa di defense begitu saja. Dan ini akan menjadi akhir mungkin bagi Aura Esports memenangkan pertarungan melawan Paps, tapi masih aja dikeroyok Cheesecake-nya. Flicker ke arah belakang masih mencoba untuk defense terus menerus, bahkan seperti udah gak lama gak kuat dan wipe out untuk Aura Esports menggunakan game yang kedua tanpa balas 2-0 Aura Esports. Waduh. 2-0 penuh Aura Esports membakar PUBG Esports yang kali ini harus tertunduk lemas dengan Maniac yang didapatkan oleh seorang Jamet. Maniac yang luar biasa pada